Di kampung ini saya mendapatkan seorang ibu yang usianya sudah 50-an tahun dan ternyata dia sudah menjanda sejak tahun 2013 dan memiliki anak dua, satu laki-laki dan satu perempuan. Anak perempuannya pun telah menikah dan memiliki suami. Ternyata suaminya adalah orang berwarga Timor Leste dan dia tidak pernah datang ke Atambua. Kadang-kadang suami istrinya pergi ke Dili, Timor untuk menemui suaminya. Dan pekerjaan suaminya di Timor pun dia hanya berjualan dengan gerobak, dorong berjalan keliling, dan tempat jualannya di Tasitolu. Dia tepa bis mau menuju ke Maliana. Dari situ kita bisa memprediksikan bahwa seberapa besar penghasilan sang suaminya untuk menghidupi istri dan anaknya yang berusia 2 tahun sekarang. Saya pun berjalan mengitari halaman sekitar rumah dan saya bertanya, apakah ini pekarangan yang begini luas punya ibu? Katanya bahwa bukan, dia hanya pinjam pakai, berarti dia hanya memiliki tanah sebatas rumah yang dia buat dan dia tinggal. Saya terus berjalan menuju ke halaman belakang dan saya melihat ternyata halamannya cukup luas untuk dipinjam pakai. Tetapi sayang, halaman yang begini, pekarangan yang begini luas tidak bisa dimanfaatkan pada waktu musim panas karena akan mengalami kekeringan. Di saat musim hujan seperti ini, mereka merasa sangat sedikit berbahagia karena masih bisa menikmati air yang ada di sumur. Tetapi kalau masuk musim hujan maka sumur akan kering dan mereka akan memesan mobil tangki untuk datang dan mengisi di fiber untuk mereka pergunakan. Sehingga pekarangan halaman atau pekarangan yang begini luas tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal pada waktu musim panas. Setelah saya melihat pekarangan, saya pun kembali untuk menemui ibu karena saya sudah dipanggil untuk minum kopi pagi bersama biskuit yang sudah disediakan. Sungguh sangat luar biasa. Begitu sederhananya ini ibu, yang mana dia punya beban hidup bertambah, di mana dia harus menghidupi anaknya ditambah lagi dengan seorang cucu yang berusia 2 tahun. Namun sayang, dia juga mengalami gizi buruk atau stunting karena kekurangan asupan gizi karena pengaruh daripada faktor ekonomi keluarga. Saya pun duduk menikmati seruput kopi sambil makan biskuit dan saya bertanya dalam hati, ini salah siapa? Apakah salah bunda mengandung? Ataukah mungkin dan lain sebagainya? Ataukah kurang perhatian daripada pemerintah? Ataukah dan lain-lain sebagainya? Ini kita tidak bisa pastikan dan kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Maka di sini saya merasa terpanggil sebagai seorang kader Partai Demokrasi Indonesia yang sangat luar biasa, yang memiliki pandangan dan ideologi Pancasila yang sangat luar biasa. Maka di sini saya berpikir untuk melakukan sesuatu untuk ibu ini. Maka berbagai macam nasihat, diskusi kami pun terjun dan larut dalam kehidupan ibu ini. Bersama ibu ini saya membuka wawasan cara berpikir ibu, memberikan sedikit bahasa-bahasa motivasi. Saya pun belum mengerti. Kami bercerita dan akhirnya ini ibu pun menceritakan tentang pengalamannya bahwa ibu ini ternyata pintar membuat kain tenun, baik kain tenun modern maupun kain tenun alam. Membuat proses yang dari nol sampai bisa menghasilkan satu hasil produksi, yang mana bisa dikomersilkan, ada punya nilai jual. Nah ini potensi-potensi ini mama perlu kembangkan. Tapi dengan adanya secara tidak langsung mama dipertemukan seperti ini, kira-kira dari situ mama punya cara berpikir sudah berubah atau belum? Sudah mengerti tidak? Sudah, saya sudah mengerti dan pahami. Dan pahami. Oke, baik, siap. Nanti begini, saya tidak janji, Ya, tetapi saya akan berusaha untuk selalu datang dampingi mama. ya. Saya pun nanti akan sama-sama belajar dengan mama. Ya, Belajar dari nol. ya. Saya akan berusaha, saya tidak janji, tetapi saya akan tetap berusaha. Gitu. Tapi ini Pak, saya tidak potong. Ya. Yang putus itu saya tidak bisa bikin. Putus. Ya, kan masih kalau ikat saya bisa, tapi untuk bilang mau lubah untuk ikat itu saya tidak bisa. Lubah maksudnya buat ikat dia punya motif apa semua itu? Iya, itu saya tidak bisa. Kalau untuk ikat saya bisa.
Dan tenun bisa untuk mau ikat dia punya ke apa, kita lihat dia punya gambar. Dia punya gambar kita mau ikat ke ayam kah, Ya. ke kambing kah. Ah, Nah, itu saya tidak bisa ini lubah. kira-kira itu ada tidak orang di sini yang di dalam kelompoknya Ada. yang bisa lubah, Ya, ada tidak? keponaan itu bisa. Keponakan itu bisa. Iya, bisa. Dan kalau dia lubah seperti itu disewa? Ya, itu pasti disewa atau saya beli benang kasih dia lubah nanti baru bagi. Baru bagi. Iya, kalau dapat 8 dia 4 saya 4. Bagi 2. Iya, bagi 2. Oh, begitu. Iya. Oke, baik. Berarti dari situ ya toh Iya, iya. supaya mama, artinya awal-awal memang mama perlu keluar dulu anggaran seperti itu. Iya, iya. Nah, tetapi kalau bisa ya toh Iya, iya. mama harus berusaha untuk belajar lubah juga dari dia. Iya, iya. Sehingga mama sendiri harus mampu menguasai dari nol sampai selesai Iya. tentang proses pengerjaan apa semua, dan itu artinya untuk mau mendapatkan itu memang mama harus berkorban ya toh. Iya, iya, iya. Nah, mama harus berkorban, tetapi itu adalah aset mama. Iya, iya. Mama punya modal Iya. untuk mama bisa kembangkan ini usaha industri ini. Iya, iya. Nah, untuk industri ini. Iya. Nah, gitu. Bisa. Bisa ya, mama Iya, bisa belajar tuh. bisa, bisa. Kira-kira belajar lubah itu dia butuh waktu berapa lama? Ya, 1 hari. 1 hari. Iya, Nah, 1 hari. berarti itu bukan menjadi satu kendala. Iya, 1 hari dan Nah, habis kita ikat juga tergantung dari kita tidak sibuk. iya. Kalau kita tidak sibuk berarti 2 hari begitu. 2 hari. Iya. 2 hari selesai. Iya, Tetapi 2 hari proses selesai. belajar lubah itu hanya 1 hari butuh Iya, waktu. proses lubah itu hanya 1 hari. Belajar untuk bisa Iya. tahu lubah itu Iya, iya. 1 hari. Iya, 1 hari. Berarti lubah itu bahasa Indonesianya untuk proses buat motif, ikat Iya, motif iya, kainnya. iya, iya, iya. Motif kainnya Iya, itu. motif kain, iya. Ya, belajar proses motif kainnya yang tidak tahu kita awal pertama kita tidak tahu buat motif, Iya. tetap belajar proses untuk buat motifnya itu tahu hanya 1 hari waktu. Iya, 1 hari. Berarti tidak menjadi satu kendala. Iya, iya. Nah, tidak menjadi satu kendala untuk Betul. mama ya. Iya. Nah, berarti saya yakin dan percaya bahwa mama bisa buat. Iya, iya. Nah, mama bisa buat. Tapi baik, artinya dengan itu mama harus membuka dulu dasar pemikiran mama, iya toh, Iya. bahwa mama itu bukan orang miskin. Ya. Iya. Mama harus berpikir itu dulu. Dasar pertama mama harus berpikir itu dulu, bahwa mama itu bukan orang miskin. Maksudnya saya tidak tahu, Pak. Nah, oke, maksudnya mama tidak tahu ya. Iya. Nah, tanamkan dulu itu bahasa itu di dalam pemikiran dasar mama. Dari situ mama akan bisa kembangkan cara berpikir mama bahwa saya ini bukan orang miskin, maka saya harus berusaha. Iya, iya, betul. Saya harus berjuang untuk mengejar bahwa saya ini bukan orang miskin. Jadi mama harus tanamkan dulu kekayaan berpikir seperti itu, sehingga dari yang tidak ada apa-apa, mama harus berpikir, mama sudah berusaha untuk berpikir mengejar. Itu yang dasar pertama mama pikirkan itu. Iya. Maka apapun caranya mama akan berusaha. Iya, iya, betul. Apapun caranya mama akan berusaha dari berbagai macam cara. Contoh macam ke proses buat motif kainnya tidak tahu, mama berusaha untuk belajar supaya tahu buat motif kainnya. Iya, iya. Sehingga mama bisa menciptakan, mama punya industri sendiri. Iya, iya, betul. Yang mana suatu saat nanti dalam waktu, ya ini tergantung mau cepat atau lambat, itu sudah tergantung kepada mama. Mau berapa lama sehingga mama bisa menciptakan industri kain tenun alam. Iya. Industri kain tenun alam. Di situ mama sudah bisa menciptakan industri kain tenun alam secara kecil-kecilan. Mama sudah punya kapasitas untuk, mama harus berusaha untuk mempekerjakan 2, 3, 4, 5 orang. Iya, iya. Berarti mama sudah menggaji mereka ini. Iya. Berarti mama secara tidak langsung mama adalah pemilik industri itu. Maka bahasa kasarnya mama itu bos. Berarti di situ mama sudah bukan orang miskin lagi toh. Iya, iya, Nah, betul. itu. Jadi pertama-tama mama harus menghipnotis diri mama dulu di dalam alam pemikiran bahwa sadar mama bahwa saya ini bukan orang miskin. Iya, iya. Tetapi keadaan saya seperti ini, saya sekarang seperti ini karena memang keadaan yang membuat saya seperti ini. Maka saya harus berusaha untuk keluar daripada keadaan ini. Iya, iya. Nah, keluar daripada keadaan ini. Bisa. Bisa tuh mama? Iya, bisa. Ah, gitu. Ya, ini yang marun. Oh, Iya. aymaro makne. Iya, marun. Jadi aymaro ne.
Ini holan ikan kulit teh Ya, tuan nih. ya kulit tuan, nela tuan. Oh, Ya, hola kulit tuan. ya. Ini dia penghasil warna apa ini Mama? Ini warna coklat. Warna coklat. Ya, Ini proses buat untuk menghasilkan warna coklat itu direbus. iya direbus. Oke. Ini pohon maro. Bahasa sini maro. Ya, Tapi bahasa ilmiahnya saya kurang tahu. ya. Tapi yang jelas seperti ini.